Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan. Untuk poin yang pertama yaitu hakikat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan. Ilmu pengetahuan adalah kumpulan beberapa pengetahuan manusia tentang alam empiris yang disusun secara logis dan sistematis. Dalam pandangan Al-Quran, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk-makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahannya. Ini tercermin dari kisah kejadian manusia pertama yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai dengan ayat 32. Sedangkan teknologi adalah penerapan dalam ilmu pengetahuan tersebut. Maka, ilmu pengetahuan teknologi adalah suatu ilmu yang mengarah terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Perkenalkan, nama saya Rosida Asiratun Nikmah dari absen 23 PG 4E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan iptek di Indonesia. Pada dasarnya, perkembangan iptek di Indonesia masih sangat jauh dari kata sesuai dengan apa itu iptek. Karena masyarakat Indonesia menggunakan iptek hanya sebagai media hiburan saja, seperti untuk menonton video atau film. Padahal pada dasarnya iptek digunakan untuk mencari suatu informasi atau berita yang terupdate atau terbaru di dunia ini. Karena pada intinya iptek di Indonesia berkembang pada awal Hindia Belanda atau Belanda menjajah atau berada di Indonesia. Iptek di Indonesia begitu berkembang cukup lumayan pesat, seperti dengan tetangga-tetangga di negara sekitar Indonesia. Perkembangan iptek di Indonesia juga cukup begitu banyak, dari yang contohnya kita contohkan yaitu radio, televisi, serta satelit. Media-media tersebut sudah ada pada zaman dahulu yang dikenalkan oleh masyarakat Belanda yang ditanamkan di Indonesia. Arus perkembangan ini begitu pesat karena adanya arus globalisasi yang terjadi pada saat ini. Dari setiap perkembangan iptek tersebut menciptakan suatu media yang dapat memberikan manfaat tersendiri. Perkembangan iptek di Indonesia cukup bagus. Hanya saja penempatan dan penggunaannya pada era saat ini masih kurang jauh dari apa yang dikatakan iptek sebenarnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan iptek bagi pendidikan, yaitu yang pertama ada pembelajaran berbasis komputer. Yang kedua, yaitu sebagai alat atau media untuk membagikan hasil penelitian dalam pendidikan. Yang ketiga, yaitu konsultasi dengan pakar melalui internet. Yang keempat, yaitu ada perpustakaan online. Yang kelima, yaitu ada diskusi online. Kita bisa melakukan diskusi online dengan menggunakan Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Yang keenam, yaitu e-learning. E-learning juga dapat membantu berjalannya pendidikan di masa pandemi ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran IPS, SD atau MI dalam kerangka iptek. Nah, untuk iptek sendiri merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sedangkan untuk pembelajaran IPS itu mencakup banyak sekali cabang ilmu, antara lain sejarah, geografi, sosiologi, psikologi, dan lain-lain. Nah, dalam kerangka iptek ini pembelajaran IPS, MI atau SD ini sangat banyak. Jadi misal kalau seperti contohnya geografi merupakan ilmu tentang alam, gejala alam atau sejenisnya. Nah, itu bisa diperoleh dengan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Jadi dalam pembelajaran IPS, MI atau SD ini, kita sebagai calon guru dapat memanfaatkan berbagai macam media atau multimedia
yang berbasis teknologi dan juga tentunya informasi. Karena dengan adanya iptek ini lebih memudahkan kita sebagai pengajar atau sebagai guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik, dan juga media atau multimedia yang kita sajikan itu bisa mencegah rasa bosan dari peserta didik itu sendiri.